warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak. Semuanya. Insya Allah. Saya ini nggak akan menguji acaranya. Saya nggak akan menguji. Saya ingin berdiskusi. Saya ingin berdiskusi. Tapi walaupun diskusi nanti Bapak Ibu harus punya pendapat, menyampaikan gitu ya. Menyampaikan. Tanya sedikit itu Pak Hikmatullah itu tanya sedikit. Ya, kalau saya nggak nanya, ya nanya. Ya, Prof. Masih longgar Pak Hikmatullah ya, sore-sore begini. Insya Allah, Prof. Ya. Baik Bapak Ibu ya, kita awali sore hari ini dengan berdoa dulu, membaca umum kita. Mudah-mudahan aktivitas kita, tugas-tugas kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ala hadiyatis salihah wa ala kulli salih. Al-Fatihah. Ini ada Bu Maria Ulfa ya, Bu Siti Raudhatul Jannah, Pak Beni Yusuf, Bu Mariam, ya Bu Mariam, Pak Fatimah, Bu Arifah, Bu Arifah Salon ya namanya ya. Latifatul Solihah Pak. Google kan. Namanya Bu Arifah Salon. Buka Latifatul Solihah. Oh, lah ini namanya kelihatan ini Bu Arifah Salon ini. Di Google-nya itu Pak, di emailnya. Ya, diganti ya. Rename, di rename. Bisa kan di rename? Iya Pak. Saya nggak keliru, nanti saya nulis. Saya nulis ini, saya tulis berdasarkan nama yang tampak. Ya. Diganti sekarang apa? Loh, masa besok? Oh, oke, sebentar. Gak usah dimatikan, bisa kan? Gak usah dimatikan. Oke, sebentar. Oke. Pak Muhammad Nur Hasan. Oke, Pak. Oke, nah, ya. Baik Bapak Ibu, kita akan diskusi. Bapak Ibu punya RPP kan? Coba RPP-nya dikeluarkan, ya. Oke. Baik. RPP-nya buatan sendiri kan? Nah, oh ya, yang ada suara di sekitarnya di unmute ya Bapak Ibu ya. Oke Pak. Nanti kalau suara baru dihidupkan lagi. Sudah, RPP-nya sudah dibuka? Sampun. Sudah Pak. Okay. Baik. Saya ini ingin belajar, saya ingin belajar dari RPP-nya Bapak Ibu ya. Kemarin di modul itu kan ada teori belajar Bapak Ibu ya. Ada teori belajar. Nah, teori apa saja itu yang pernah Bapak Ibu pelajari itu? Apa Bu? Bu Maria. Bu Maria, teori apa kemarin itu ya? Iya Bapak, ada humanistik, ada konstruktivistik, ya, ada Bu Rauda, apalagi Bu Rauda? Bu Rauda, ada humanistik, ada kognitivistik, sibernetik, humanistik, konstruktivistik, terus yang satunya behavioristik. Behavioristik ya. Pak
Pak Beni, apa ya yang disebutkan ibu-ibu tadi itu apa maksudnya, Pak Beni? Apa tadi? Oh ya, Ya, apa tadi yang disebutkan tadi? teori kognitivistik, Apa? teori ya Prof, Apa tadi yang disebutkan? teori kognitivistik Kognitivistik, ya. ya, Itu apa itu? itu adalah teori model perseptual yang menekankan untuk mengoptimalkan kemampuan rasional dalam proses pemahaman terhadap objek. Oh gitu ya. Terus teori apa lagi tadi, Bu Maria? Teori behavioristik, Bentar. Bu siapa? Bu Mariam. Teori apa tadi? Behavioristik, Pak. Yang kedua behavioristik. Kalau behavioristik itu karena belajar Apa itu? dengan perubahan sikap, tingkah Iya. laku. Dikatakan sudah belajar jika tingkah lakunya sudah berubah. Oh gitu. Dikatakan sudah belajar kalau sudah tingkah lakunya yang berubah, tingkah lakunya ya. Tingkah lakunya berubah. Gitu ya. Coba Bu Arifah Salon, Bu Arifah Salon. Teori apa lagi Bu Perubahan. Arifah tadi? Iya, Pak. Perubahan perilaku Teori apa teori? perubahan perilaku yang tampak dan selalu dapat diukur hubungan stimulus dan respon. Itu apa itu? Behavioristik. Teori apa itu? Behavioristik. Oh gitu ya. Pak Nur Hasan, terus apa lagi? Apa lagi Pak Nur Hasan? Teori humanistik, Pak. Humanistik apa itu? Teori yang memanusiakan manusia. Waduh, memanusiakan manusia. Ya, masa begitu terus? Gitu aja. Oke. Terus gimana? Yang terus gimana? Untuk pemahaman konseptual diri bagi peserta didik. Itu terus. Ya, untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk supaya pengetahuannya bisa berkembang. Ya, supaya pengetahuannya bisa berkembang ya. Sudah dilihat RPP-nya? Ya, Bu Maria sudah dilihat RPP-nya. Menurut Bu Maria, Prof. Lihat RPP-nya. Siap. Menurut Bu Maria itu RPP-nya Bu Maria itu kira-kira punya landasan teori belajar apa Bu Maria? Ya, dilihat Bu Maria kan sudah yang buat kan? Itu kira-kira landasannya teori apa kira-kira? Kalau di saya itu cenderung ke teori kognitivistik, Prof. Misalnya seperti itu. Ya. Kenapa kok begitu? Karena di sini lebih menekankan terhadap perubahan pemahaman peserta didik. Jadi peserta didik dikatakan belajar pemahaman atau materi yang dicapai oleh peserta didik, pemahaman tentang materi yang kita sampaikan. Tentunya tetap diharapkan itu berimbas pada perubahan tingkah laku ke yang lebih baik, tapi ditekankan ke pemahamannya terlebih dahulu dari materi dari materi yang disampaikan. Coba saya ingin penjelasan dari yang lain saya. Yang lain kan semua belajar memang supaya paham ya kan. Orang belajar semuanya itu ya supaya paham. Ya. Coba Bu Siti Raudatul, RPP-nya Bu Siti Raudatul itu kira-kira itu landasannya apa kira-kira? Kalau punya saya kan berkelompok ya Pak ya, berkelompok dengan model itu. pembelajarannya, modelnya berkelompok.
Kalau berkelompok itu biasanya namanya cooperative learning, dan itu adalah konstruktivistik, lahir dari gagasannya Piaget. Piaget dan Vygotsky. Ya. Coba sih apa namanya, mana yang menunjukkan apa langkah-langkahnya bahwasanya itu tim jigsaw, apa namanya, kelompokan dengan model jigsaw, yaitu tim ahli. Tim ahli per kelompok itu ada tim ahli, nanti berkumpul bersama sesama temanya. Ada tim ahli. Itu apa nama tadi namanya? Konstruktivistik itu. Iya, kalau berkelompok itu kan kooperatif menurut saya, tapi ya nggak tahu lagi. Kalau berkelompok itu namanya cooperative learning, dan cooperative learning itu konstruktivistik dari gagasannya Piaget dan Vygotsky. Kalau nggak salah, Pak, saya lupa. Mesti aja ya. Kalau nggak salah ya betul, hanya dua itu. Ya nggak salah ya betul ya. Ya. Coba Bu Arifah, silakan Bu Arifah. Ya, kalau dari RPP saya, teorinya kognitivistik, yaitu proses berpikir yang kompleks, anak-anak mengetahui, mengerti, dan memahami pembelajaran yang disampaikan. Ulangi teori apa itu? Teori kognitivistik yaitu proses berpikir yang kompleks, anak-anak mengetahui, mengerti, dan memahami pembelajaran yang disampaikan. Iya, terus tampaknya dari apa namanya di RPP-nya Bu Arifah itu ditunjukkan oleh apa kognitivistiknya itu di RPP itu? Ditunjukkan dari sikap anak-anak mungkin, Pak. Enggak yang tertulis itu. Yang tertulis di RPP-nya Bu Arifah itu yang menggambarkan ya kognitivistik itu apa kira-kira? Apa adalah dari langkah-langkahnya, dari apa gitu ya? Mungkin dari tujuannya, Pak. Mungkin. Kenapa tujuannya? Tujuannya kenapa? Gimana? Tujuannya seperti apa tujuannya? Tujuannya yaitu tentang materinya tentang usia balik secara bahasa dan istilah dan menyebutkan tanda-tanda. Oh, kalau tujuannya seperti itu namanya kognitivistik, gitu maksudnya? Ya Bu, tujuannya mengetahui tanda-tanda usia balik. Itu apa menjadi indikator kognitivistik? Gimana? Indikatornya Apa? Yang itu yang tampak yang ditulis di situ. Dari apanya kira-kira? Kegiatan pembelajaran itu apa kira-kira? Dah, biar dipikir dulu. Gimana? ini panggil sebentar. Ya biar dicari dulu.
Bu Mariam. Kalau saya menganut behavioristik, nah, saya dengan memberi tugas untuk membaca pada anak. Nah, bagi yang sudah selesai membaca dan sudah mengerti maksudnya, memberikan mengungkapkan apa yang dibaca itu. Kalau yang belum itu akan saya suruh baca lagi gitu Pak. Itu namanya apa itu? Behavioristik. Itu kira-kira menurut Bu Mariam itu behaviornya yang mana itu? Behaviornya itu yang mana itu kira-kira? Perubahan perilaku yang sudah baca, sudah mengerti materi. Sudah mengerti apa yang dimaksud materi yang disampaikan, Pak. Nah, untuk yang nantinya belum, itu maka materinya akan diulang lagi, apa disuruh baca lagi, apa diberi tugas apa, seperti itu. Coba. Saya ingin penjelasan lagi. Pak Nur Hasan. Oke, Prof. Pak Nur Hasan. Oke, Prof. Kalau di saya menggunakan teori kognitivistik dikarenakan di situ kebetulan saya babnya atau materinya diambil itu tentang keragaman. Jadi anak-anak diarahkan untuk berdiskusi dan mencari tahu tentang materi yang sudah saya siapkan pada video. Macam itu. Sebentar. Tadi kognitivistik. Terus ditunjukkan oleh apa tadi? Ditunjukkan oleh materi. Kata Pak Nur Hasan tadi. Ditunjukkan dengan anak-anak saya arahkan itu untuk mencari tahu, untuk berdiskusi terhadap materi yang sudah disiapkan di dalam video. Begitu. Ya. Coba Pak Beni. Ya, Prof. Gimana Pak Beni? Kalau di RPP saya itu teorinya yaitu kognitivisme. Karena di dalam RPP saya itu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal. Itu apa? Kognitivisme? Ya. Kognitivisme. Apa bedanya kognitivisme dengan kognitivistik itu? Sama apa enggak ya? Sama. Ya beda toh. Satu bunyi tik, satu bunyi me, kan beda. Beda. Bunyinya aja udah beda, Pak. Ini ada pakai isme itu jadi sebuah aliran yang memang fokus di situ, ya. Menjadi satu-satunya yang Pak Beni lakukan di situ, ya, kognitivisme. Tidak berkutik yang lain, semuanya jadi itu. Jadi gunakan kata apa ya? Jangan menggunakan kata isme ya. Kognitif. Ya. Apa? Kognitivistik. Ya, emang walaupun nama itu kadang-kadang ya, baru kenalan jadi lupa ya. Ya, Prof. Belepotan, Pak. Ya. Karena lidah-lidah Jawa mungkin. Jadi gini Bapak Ibu ya, ada behavior, ada apa tadi, kognitivistik, ada konstruktivistik ya. Itu teori belajar itu ya, semuanya belajar, tapi proses belajarnya tadi ini dilakukan dengan cara apa?
Oh, anak-anak nggak usah dikasih penjelasan yang terlalu detail, nggak usah. Misalnya, anak biar mencari informasi sendiri, nanti biar tahu-tahu sendiri, nanti ilmunya jadi pengetahuannya terbangun dengan sendirinya. Walaupun nanti Bapak Ibu guru juga tetap ngecek, mengevaluasi. Nah, karena membangun pengetahuannya sendiri, maka disebut apa? Konstruktivis, gitu ya. Oh, anak-anak ini sudah SMP ini, SMA ya. Jadi bisa agak-agak dilepas untuk membaca buku atau dikasih soal misalkan. Supaya apa? Dia mengembangkan pengetahuannya dengan nalarnya sendiri. Ya. Nggak harus detail-detail menjelaskannya. Itu jadi apa? Kognitivis gitu. Oh, belajar itu yang namanya anak-anak, maka harus ada umpan, ya, ada stimulus, ya, nggak bisa langsung dia paham. Pola-pola seperti itu proses belajarnya, ya. Maka bisa biar gitu ya. Jadi jangan terjebak dengan metode itu ya, kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak. Bisa juga Jigsaw itu dalam rangka membangun apa namanya pola konstruktivistik, ya, Jigsaw itu. Tapi bisa juga Jigsaw itu dalam rangka tadi ini kognitivistik. Ya, lihat dulu, ya, nggak mesti. Makanya saya tanya mana yang menunjukkan itu, mana anak diapakan, begitu ya. Lah anak kelas 1 Bapak Ibu ngajar MI atau SMP atau apa ini? SD. SD ya. SD ya. SD itu ya dengan tetap ada penjelasan gurunya, ya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Konstruktivistik nggak bisa berdiri sendiri pada anak SD, apalagi kelas 2 nggak bisa. Apalagi kognitivistik juga nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa berdiri sendiri. Tapi tetap harus paham itu Bapak Ibu. Melihat, memutuskan itu adalah melihat juga kepada satu usia atau kelas anak. Yang kedua, materi belajar yang mau diajari seperti apa. Semuanya ya kepingin supaya paham, begitu kan? Materi itu. Ya, itu intinya. Baik Bapak Ibu, yang kedua saya ingin tanya ini. Saya ingin tanya dari RPP-nya Bapak Ibu itu, Bapak Ibu kan membuat pola Kummer ya. Kira-kira yang mengindikasikan RPP-nya Bapak Ibu itu ada Kummernya. Itu apa kira-kira? Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Ada di bagian apanya? Nah, yang dimaksud Kummer, jangan-jangan tulisannya. Kira-kira yang menunjukkan di RPP Bapak Ibu itu Kummer, ya, bahwasanya anak itu, anak siswa-siswi Bapak Ibu itu terasa Kummer, ya, menggunakan Kummer kurikulum Merdeka itu kira-kira di apanya itu? Bu Maria Ulfa dulu, Bu Maria. Kulodian ya Pak, mboten saged lintu nih. Riyen gantosan ngoten ya. Kan urut. Ya, tadi kan sudah gantian sampai yang terakhir. Aduh, harus saya dulu ya. Kalau saya tidak pandai merangkai kata loh Pak ini soalnya. Ya nggak apa-apa, nanti merangkai kata sendiri nggak apa-apa. Kalau saya perbedaan yang paling
mencolok dari sini kalau menurut saya. Ngapunten kalau memang saya salah persepsi. Kita ada P5-nya. Kita ada P5-nya. Kalau di apanya? kita juga ada P5. Ya. Kita ada P5-nya. Kalau di K13 dulu kan nggak ada. Itu kita sekarang kan mengajarnya 3 jam, yang 1 jamnya di P5 tadi. Itu kalau dari saya, monggo kalau dari yang lain. Iya. Artinya anak mengalami apa, begitu loh Bapak Ibu ya. Maksud saya anak mengalami apa. Itu maksud saya, anak mengalami apa ketika kumer itu. Gitu. Coba berikutnya, masih ada tambahan Bu Maria? Coba Bu Maria. Sampun Bapak, sampun sepertinya Bapak. Ampun Pak, sampun. Ampun. Kok ampun, kok sampun apa itu? Kok ampun bareng. Oh, nggak mungkin yang lain disempurnakan atau coba ya. Betul. Ya Bu Siti Raudatul Jannah. Kira-kira anak mengalami apa itu ketika pakai kumer itu? Di situ di kurikulumnya Bu Raudah itu. Sepertinya itu Pak, tipek ya, pemakaian tipek, anak-anak mengalami nuansa kelas yang lebih hidup. Oh gitu ya? Ya. Penggunaan teknologi lebih hidup. Bukan hanya ceramah saja. Coba. Hanya ceramah saja. Nah ini penting ini. Coba bayangkan dulu ketika kurtilas ya, ada kurtilas gitu kan. Bahkan kalau di TK itu ya suasananya hidup terus suasananya itu. Ya. Di mananya itu kira-kira? Bapak Bu Arifah. Mungkin di pertanyaan pemantik sama penilaian asesmen mungkin Pak. Jangan mungkin, harus mantep. Mungkin pun mantep, takut salah. Mungkin tadi apa di pertanyaan pemantik gitu. Sama penilaiannya mungkin Pak. Gitu ya. Kira-kira kalau kurtilas itu nggak ada pemantiknya, tak Bu? Kayaknya kayak. Kira-kira, nah, iya. Ya itu. Ya harus menghayati itu. Jangan sampai melihat kumer itu dari sisi format RPP-nya saja. Wah, keliru nanti. Bukan hanya formatnya. Ada substansi di sana. Coba Bu Mariam, gimana Bu Mariam? Oke. Perbedaan ya Pak. Mungkin kalau sekarang. Maksud saya gini, sebentar. Yang di RPP-nya Bu Mariam itu, ya, dilihat kan? Ya. Di RPP-nya Bu Mariam itu kira-kira anak mengalami apa yang kira-kira mengindikasikan ada kumer di sana. Apa Bu Mariam? Ya, adanya itu Pak, guru dituntut untuk bisa apa? Itu tipek itu tadi, dan juga setiap itu harus ada ice break. Ice breaking, oh gitu ya. Coba yang lain, Pak Nur Hasan. Coba Pak Nur Hasan. Ya, Bro. Kalau menurut saya, kalau di K13 itu pembelajaran hanya berfokus kepada pada pelajaran intrakurikuler. Kemudian yang 50% dialokasikan di luar jam tatap muka. Sedangkan untuk di kurikulum Merdeka, pembelajaran intrakurikuler itu 70-80%. Kemudian sisanya itu melalui proyek penguatan profil Pancasila. Itu ya itu teknisnya mungkin ke sana. Coba ada lagi Pak Beni, coba Pak Beni. Ya Prof,
Kalau menurut saya Kurmer itu anak-anak bisa berkembang. Jadi anak-anak mempunyai bakat apa itu bisa disalurkan dan dikembangkan di situ. Kalau K13 tidak ada. Kalau K13 nggak ada. Maksudnya tidak ada untuk minatnya apa gitu. Belum ada. Jadi kalau Kurmer itu bisa, contohnya anak mempunyai bakat menggambar itu juga harus ditekuni contohnya, atau mempunyai bakat seni itu harus dimanfaatkan atau dikembangkan lagi. Mungkin itu Prof. Nah ini kalau ingin tahu gini ya, kalau yang lihat di RPP, maka tadi saya sampaikan melihat Kurmer itu atau K13 itu jangan melihat dari aspek format RPP-nya saja ya, format RPP-nya saja ya. Di masing-masing komponen itu harus diisi apa gitu kan, sehingga harus tahu. Nah yang lebih penting lagi itu adalah prinsip Kurmer. Prinsipnya apa? Dari prinsip itu kemudian dikembangkan langkah-langkahnya. Dari prinsip itu dikembangkan. Setelah ketemu langkah-langkahnya dibuat format ya. Jadi ada indikatornya, misalkan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter secara holistik, itu ada itu. Di mananya itu loh, pembelajarannya itu diferensial ya, diferensial. Nah, jadi bervariasi. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan karakter yang sudah dimiliki itu. Anak kinestetik tidak bisa disamakan dengan visual, misalkan begitu ya. Itu ada prinsip-prinsip seperti itu. Jadi harus muncul. Kemudian ngajar Kurmer itu memang membangun anak supaya nanti belajarnya sepanjang hayat. Dia senang belajar, makanya di sana gimana belajarnya itu belajar dengan senang. Kemudian harus dan seterusnya, itu memang dalam rangka supaya belajar itu tidak selesai pada tema tertentu saja, pada kelas 1, 2, 3 sampai, tapi harapannya nanti adalah sepanjang hayat. Dirancang sesuai karakteristik peserta didik ya. Karakteristiknya apa? Tadi sudah saya singgung sedikit. Nah, maka rancangan dalam proses pembelajaran itu tidak boleh hanya satu saja ya, berpusat pada siswa. Maksudnya apa? Siswanya macam-macam ya harus macam-macam begitu kan. Nah, itu artinya indikator itu harus muncul ya. Tuh ya, itu sementara itu dulu Bapak Ibu ya, sementara itu dulu. Sekarang pindah ke Pak Hikmatullah ya. Nah ini siap Prof. Ini baru terima kasih. Monggo. Baik Mas, kula sampun ndereke baik Mas. Yang mereka yang diajarkan kepada mereka. Jadi itu insya Allah lebih berkesan dan lebih bisa diterapkan oleh mereka, nggak hanya sekedar pengetahuan saja. Oke, seharusnya sih kurikulum Merdeka itu bukan lebih luas, lebih sederhana. Lebih sederhana. Lebih sederhana, karena kalau lebih luas itu justru kurikulum 13 itu terlalu luas. Siswa hanya dapat kulitnya, dalamnya nggak dapat. Kalau sekarang tuh lebih sederhana. Coba aja cek Bapak Ibu, ini materi kok cuman gini aja. Tapi siswa kan harus mampu dan harus lulus semua. Kalau luas justru Bapak Ibu nggak usah nambah-nambah TP sebetulnya. Apa yang ada di CP itu jadikan TP, nggak usah ditambah-tambah lagi, sudah cukup. Yang penting mereka lulus kan gitu ya. Nanti diperluasnya di tambahan, tidak di TP-nya itu. Karena TP wajib lulus semua. Kalau Bapak Ibu terlalu luas, tapi mereka gak lulus kan repot ya. Jadi sederhana dan mendalam perbedaannya. Dari segi materi itu simpel sekali di kurikulum ini. Oke, yang terakhir Bapak Ibu. Untuk RPP ya.
Nanti masih ada lagi sih pertanyaannya. Masih kathah ta Pak niki. Mboten masih. saged di per ini sempit ngoten. Tenang kan waktunya 2 jam ya. Oh, nggih, Pak. Mboten asal kurang ya Pak. Seharusnya 4 Badhe jam. dikurangi. Ini sudah Oh, nggih, didiskon pun. insya Allah. Oh nggih pun matur nuwun. 50% Bu. Nggih, Pak, matur suwun. Nggih. Oke. Ini untuk RPP saya lewati dulu ya. Kita sudahi. Kita masuk ke P5. Oke, P5 ini mau Bu Maria dulu apa Bu Arifah? Bu Arifah Pak. Oh, iya. Pak. Bu Sud Siti Pak. Nah Bu Siti dulu Hasan, boleh. jangan, Nah. Pak Hasan. Pak Hasan ya. Pak Hasan, apa P5-nya dan apa yang dilakukan dalam P5 Pak Hasan itu? Kalau saya nganu Pak, apa namanya, mengambil tema gaya hidup berkelanjutan fase B kelas 4 dengan topik Ayo Mendaur Sampah. Dengan proyek yaitu membuat apa namanya, membuat kaligrafi yang bahan dasarnya dari daun-daun itu, daun-daun kering. Oh, keren. Pak Beni. Kalau di saya P5-nya itu temanya tentang gaya hidup berkelanjutan fase kelas 4, yaitu topiknya mendaur ulang sampah. Tentang apa yang di P5-nya itu ekobrik Pak. Oh, ekobrik. Oke. Itu Jalannya saya paham. Bu Mariam. Enggak Bu Kalau Mariam. punya saya temanya bangunlah jiwa raga. Topiknya kebersihan akhlak pribadi Pak. Kebersihan Akhlak tubuh. pribadi ya. Tuh, Bu Maria Ulfa. Bu Maria Ulfa. Nggih Pak, siap nggih. Kalau di saya itu P5-nya itu temanya tentang gaya hidup berkelanjutan. Untuk topiknya itu berkebun sayur, menanam sayur. Di situ ada macam-macam sayur. Di situ diharapkan siswa ini bisa mengenalkan Allah dan ramah lingkungan. Oke, kalau Bu Jana. Kalau punya saya itu Pak, gaya hidup berkelanjutan dengan tema Mari Mendaur Sampah. Dari itu membuat kaligrafi dari kulit telur. Oh, Kulit mirip telurnya Pak Hasan. diwarna. Iya Pak. Oke. Sekarang ganti pertanyaan saya ya. Tadi Bapak Ibu terjebak. Kalau misalnya P5 itu adalah ngadakan acara, wah acaranya jadi gitu ya. P5 itu kan pembentukan karakter. Karena kurikulum Merdeka itu fokus ke pembentukan karakter. Sedangkan K13 fokus ke akademik. Nah, karena karakter di P5 itu Bapak Ibu harus menentukan subelemen dan elemen apa yang akan ditingkatkan. Jadi walaupun ada 6 materi, tapi elemen dan subelemennya kan Bapak Ibu ambil 2. Misalnya berkelanjutan tadi ya. Terus ada yang kesehatan. Itu bukan acaranya bikin ekobriknya sebetulnya. Tapi di berkelanjutan mau apapun bisa elemen yang diambil, saya kerjasamanya. Saya cinta alamnya begitu ya. Nah, elemen dan subelemen apa yang Bapak Ibu ambil, terus meningkat apa enggak subelemen itu setelah 6 bulan mengadakan P5 itu. Jowi, udah paham ya ke gambar ya? Jadi kalau misalnya keren-kerenan, saya ekobrik, terus gurunya foto-fotoan, saya ngadakan ini, punyamu jelek dan sebagainya, gimana kerjasamanya, gurunya aja jelek-jelekin temennya kan gitu ya. Gimana muridnya coba? Jadi justru meningkatkan kerjasama dengan tema yang Bapak Ibu disiapkan oleh pemerintah itu. Coba pertanyaannya saya robah ya. Subelemen dan elemen apa dari P4 yang Bapak Ibu adakan dan nilainya dari apa? Berhasil apa enggaknya P5 Bapak Ibu itu kan harus ada asesmennya. Nah, hasil asesmennya dari mana? Tadi Bu Maria terakhir, sekarang Bu Maria pertama.
Cobi. Subelemen dan elemennya ada nggak? Ada, Pak. Oh, coba apa subelemen dan elemennya? Aduh, elemen saya itu tentang, karena tadi itu tentang berkebun sayur ya Pak. Itu elemen saya tentang akhlak kepada alam sama Oke. kolaborasi yang saya ambil. Terus sub elemennya dari akhlak kepada alam itu tadi menjaga lingkungan alam sekitar. Kolaborasinya kerjasama. Kolaborasinya kerjasama serta komunikasi untuk mencapai tujuan bersama itu tadi. Nah, yang dinilai itu itunya, bukan hasil kebunnya, bukan sayurnya. Jadi Oke. jangan keliru penilaian siswa dalam P5 itu. Coba Pak Nur Hasan. Sama Pak, saya juga mengambil elemennya itu akhlak kepada alam, kemudian sub elemennya menjaga lingkungan dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, Bu Jana. Nggih, sama. Akhlak kepada alam dan yang itu tadi, sub elemennya. Oke, Pak Beni Menjaga sama alam. juga. Kalau di Tapi- saya ya ada kerjasamanya Pak kalau elemen. Oke, Bu Mariam. Kalau punya saya akhlak pribadi, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Jadi bagaimana anak itu bisa bersih gitu loh Pak. Mengajarkan untuk hidup bersih untuk dirinya sendiri, menjaga kebersihan diri. Oke, Bu Arifah. Sama Pak, elemennya akhlak terhadap alam sebagai anugerah dari Allah. Sub elemennya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Kolaborasinya kerjasama. Nah, PR Bapak Ibu sebetulnya asesmennya itu bagaimana menilai dia jadi bersih, bagaimana menilai dia kerjasama, bukan hasil ekobriknya, bukan hasilnya itu. Karena kalau hasilnya itu, nah itu Bapak Ibu nanti keliru, karena di semester depan bisa saja, oh nilainya tidak meningkat, ganti kegiatannya, tetapi yang dinilai bisa tetap kerjasamanya lagi, kebersihannya lagi, begitu ya. Berarti setiap sub elemennya itu harus dibuatkan asesmen penilaiannya Pak. Betul Pak Hasan. Jadi bukan asesmen hasil ekobriknya terus bagus, apalagi bisa dijual, wah hasilnya Pak. Enggak. Justru di karakternya. Jadi P5 itu salah satu penanaman karakter, maka yang dinilai bukan ekobriknya dan jualan sayur atau leleknya ya. Justru, Pemahaman saya buat proyeknya itu Pak. oh kalau kepala bagus sekolah berarti harus berhasil. karena kotaknya kepala sekolah kalau berhasil dia gengsi-gengsian sama kepala sekolah lain kan. Ya. Karakternya Bisa rusak kan. dipamerkan. Iya, Karakternya rusak karena karakter ego, bukan karakter kerjasama. Bapak Ibu jangan sampai masuk ke karakter ego itu. Justru itu yang harus dikurangi dan kita kerjasama. Makanya tidak per Berarti- kelas ya, per fase lebih bagus lagi. Per satu sekolah kelas A kelas atas 4, 5, 6 bawah nggak apa-apa. berarti Ini untuk masukan saja ya, penekanannya karakter Penekanannya. apa yang akan dibangun dalam P5 itu. berarti penekanannya itu ada di nilai karakter yang proses itu tadi Pak, ya. Karakter kegiatannya ada 6 yang sudah disampaikan dari Kemdikbud kan jangan berubah, kalau SD hanya ini, jangan bikin aneh-aneh lagi. Cuman dari itu karakternya apa sih yang ditingkatkan, keberaniannya kah, apanya gitu ya. Nah Oke. itu urusan per P5-an. Kalau Baik. di kaligrafi itu bisa Kaligrafi berarti ada ketelitian, kalau ngerjakannya bersama-sama, kerjasama. Kolaborasi. Siapa Oke. chatnya beli sendiri apa minta-minta ke tetangga bantuan dan sebagainya, wah dia sudah punya inisiatif kan. Jadi banyak hal yang bisa dinilai itu, bukan hasil akhirnya mah itu urusan sekolah dan kepala sekolah, ke dinasnya kan, tuh saya sudah ngadakan ini, wah tepuk tangan kepala dinasnya kan gitu ya. Tapi ya bukan itu, siswanya mah bukan itu, jangan-jangan siswanya dipeluk kutuk sekolah sebetulnya ya. Jangan-jangan begitu ya. Nah oke, itu untuk per P5-an.
kita masuk lagi. Tujuan Bapak Ibu di P5 nanti Bapak Ibu pikirkan sendiri, yang ada di RPP itu sudah bagus. Kalau dari yang lain, P5 yang sudah diadakan oleh Bapak Ibu ini untuk berapa kali pertemuan? Tadi Bu Maria terakhir ya? Ya, Bu Maria sudah dulu ini tadi, Pak. Oh ya, Bu Arifah berarti sekarang. Kasihan. Iya, kasihan saya, Pak, memang. Oke, Bu Arifah. Berapa pertemuan yang dilakukan Bu Arifah untuk proyek direncanakan semester ini? Direncanakan saya 3 pertemuan, Pak, karena mendaur ulang sampah. Oke, 3 pertemuan. Bu Maria. Masih ke mute. 3 pertemuan. Oke, Pak Beni. 4 pertemuan, Pak. 4. Bu Jana. 3, Pak. 3. Pak Hasan. Kalau yang di sekolah saya itu 1 minggu satu kali, Pak. 1 minggu 1 kali. Bu Maria. Yeah. Saya 4 pertemuan, Pak. Oke, 4 pertemuan. Semuanya harus 127 jam. Bayangkan kalau 3 pertemuan berarti berapa jam? Itu harus dipikirkan ya. P5 itu 127 jam atau 258 jam dalam setahun. Saya 3 pertemuan berarti 120, 30 jam, Bu. 1 minggunya kan nggak mungkin ya. Jadi normalnya P5 itu 14 sampai 16 pertemuan untuk 1 sesi. Nah, itu dicek lagi ya materi P5-nya ya. Iya, Pak. Jadi bisa seminggu 7 jam. 7. Ya, cari saja di googling ya. Nah, itu P5 tuh itu. Makanya Ibu Bapak wajib masuk ke kepanitiaan P5 di kelas manapun. Kalau tidak masuk, Bapak Ibu ngajar hanya 3 jam. Kalau jadi panitia jadi 4 jam. Mana bukti 1 jamnya? Nih, panitia P5 gitu. Gak usah jadi pemateri, gak apa-apa. Nah, itu P5. Jadi gak bisa hanya 3. Saya 3 pertemuan, gak mungkin. 12, 14, sampai 16 pertemuan itu normal. Berarti seminggu 7 jam. Baik sehari 1 kali di akhir pelajaran, atau hari Sabtu 7 jam. Di Sabtu itu 1 kali, atau 2 jam, 2 jam, 2 jam per pertemuan dalam 1 minggu. Atau saya sebulan, Pak, full. Setelah rapotan 2 minggu full P5. Boleh, bebas sih. Yang penting harus habis 120 jam. Jam lebih itu ya. Nah, itu. Dan masuk ke PTK. Oke, apa artinya PTK, Pak Beni? Jangan hang, Pak Beni. Heng. Lo lupa ke mute sekarang, Pak Beni. Oke, Bu Maria, apa itu PTK? Pak Beni masih ke Penilaian mute. tindakan kelas, Pak. Apa? Penilaian tindakan kelas. Oke, kalau Bu Jana, apa itu PTK? Penilaian tindakan, penelitian tindakan kelas. Penelitian. Ya, Prof Samsul bahagia dari tadi senyum-senyum. Pak Hasan apa? Penelitian tindakan kelas, Pak. Oke, boleh, Pak. Iya, penelitian tindakan kelas untuk mencari permasalahan-permasalahan yang perlu kita cari solusinya yang ada pada anak. Sampun, dari saya begitu. Bu Ipa. Sama Pak, penelitian tindakan kelas. Oke, penelitian. Ya nggak apa-apa, itu yakin ya. Biasanya mungkin ada mungkinnya. Di dalam PTK yakin nggak yakin, Pak? Berusaha yakin. Oke, saya minta judulnya apa, instrumennya apa yang disiapkan ya. Judulnya apa, masalahnya apa, instrumen yang disiapkan apa. Dari Bu Mariam. Saya, Pak. Sebentar, internet saya putus.
Oke, sudah nyambung lagi. Monggo dari Pak Hasan. Ya, Pak. Judulnya apa? Masalahnya apa? Instrumen yang dimiliki apa untuk narik datanya? Ya. Judul saya peningkatan hasil belajar peserta didik melalui media pembelajaran berbasis YouTube. Materi apa? Harus spesifik loh Pak Hasan. Untuk materinya itu nganu Pak, apa namanya? Tentang masalah keberagaman tadi itu Pak. Oh, keberagaman. Oke. Oke. Terus Untuk- instrumen yang didapat apa saja? Ya, instrumen yang dimiliki. Ya, instrumen yang saya gunakan itu ada wawancara dan tes soal Pak. Betul. Wawancara dan soal. Tes. Kalau wawancara buat dapatkan data apa? Untuk data apa? Mengetahui pemahaman siswa dan juga wawancara kepada kepala sekolah, minta saran-saran semacam itu. Oh, nanti siswa pemahaman jangan dikasih wawancara, Pak Hasan. Kasih tes Oh, gitu. aja. Tes ya, tes maksudnya Pak. Coba Bu Jana. Oke. Kalau punya saya judulnya upaya peningkatan hasil belajar mapel PAI pada materi teladan mulia Asmaul Husna melalui metode audiovisual pada siswa kelas 4B SD Negeri 1 Sumber Bening, dan rumusan masalahnya bagaimana penerapan metode dengan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi PAI Teladan Mulia Asmaul Husna kelas 4 SD Negeri 1 Sumber Bening fase B. Begitu, Pak. Oke. Kalau Bu Ipa, Judulnya penerapan model pembelajaran Make a Match dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran menyambut usia balik PAI pada peserta didik kelas 4 SDN Negeri 8 Tambak Asri. Untuk instrumen penilaiannya itu observasi, Pak. Lembar observasi. observasi. Tapi yang dinilai peningkatan belajar. Penerapan, Pak. Iya, peningkatan hasilnya Peningkatan. Oke. Bu Mariam. Saya penerapan metode untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi pokok Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Instrumen yang disiapkan Instrumennya soal Pak Beni. Ya Pak, kalau di saya judulnya penggunaan metode discovery learning dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada materi indahnya saling menghargai dalam keragaman pada kelas 4 SD. Rumusan masalah yaitu bagaimana peningkatan prestasi belajar peserta didik dengan diterapkannya pembelajaran